Renungan Hari Rabu 20 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16 tahun C. Menjadi lahan yang baik bagi tumbuh kembangnya Sabda Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia, bab 1 ayat 1, ayat 4-10, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 13 ayat 1-9. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah kelas tidak semua anak memiliki IQ yang sama. Anak yang memiliki IQ yang baik akan cepat tangkap dan mengerti pelajaran yang disampaikan gurunya, sedangkan anak yang memiliki IQ yang rendah akan lamban dalam mengerti pelajaran yang disampaikan gurunya. Prinsip seorang guru adalah harus mengajar banyak hal kepada anak-anak sesuai program yang telah ditentukan. Berapa persen bahan pengajaran yang ditangkap dan dicerna oleh siswa tergantung dari kemampuan IQ anak-anak atau siswa-siswinya. Saudara-saudariku terkasih, ketika orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, Ia memberikan sebuah perumpamaan kepada mereka tentang seorang penabur. Tugas seorang penabur adalah menabur di semua tempat, di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, di semak duri, dan di tanah yang subur. Yesus juga menyebutkan keuntungan dan kerugian dari jenis-jenis tanah yang ditaburkan benih itu. Misalnya benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Atau benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya, benih itu akan cepat tumbuh. Tetapi karena tanahnya tipis, dan ketika matahari terbit, layulah dan menjadi kering, karena tidak berakar. Demikian juga benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Apa kira-kira yang mau disampaikan atau dipesankan Yesus bagi orang banyak itu? Saudara-saudariku terkasih, ada dua hal yang ingin disampaikan Yesus. Pertama, peran Allah dalam hidup manusia. Setiap saat Allah selalu terus-menerus menaburkan benih sabdanya kepada manusia. Setiap saat Allah selalu menganugerahkan rahmatnya kepada manusia. Pertanyaannya adalah, apakah manusia mau membuka hati untuk menerima tawaran belas kasihan dari Allah atau tidak? Apakah manusia sungguh-sungguh menyiapkan dirinya menerima rahmat itu atau tidak? Prinsip Allah adalah menyalurkan terus-menerus berkat-Nya kepada semua orang. Kedua, menjadi lahan yang subur bagi benih sabda Allah. Yang dituntut di sini adalah keterbukaan hati manusia untuk mendengar dan melaksanakan sabda Allah. Yang dituntut di sini adalah kesetiaan dan ketekunan manusia untuk merawat rahmat Allah dalam hidupnya. Ukuran yang dipakai di sini adalah berlipat ganda hasil yang diperolehnya. 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Rahmat itu harus dikembangkan. Rahmat itu harus menghasilkan buah rahmat yang berlimpah-limpah. Inti pewartaan yang disampaikan dan ditekankan oleh Yesus adalah menjadi orang Kristiani yang baik dan benar, menjadi pengikut Kristus yang menghasilkan buah yang berlimpah, memiliki iman yang baik dan cinta yang murni dan tulus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita menanggapi sabda Yesus hari ini?
Apakah kita menyiapkan diri kita menjadi lahan yang baik bagi sabda Allah? Apakah kita menjadikan diri sebagai tanah yang subur, yang menghasilkan rahmat berlipat ganda? Apakah kita sudah membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Allah secara baik dan benar dan menghasilkan buah sesuai dengan perintah sabda Allah itu? Kualitas iman dan cinta kita diukur dari kelimpahan rahmat dan berkat yang kita peroleh. Kualitas iman dan cinta kita diukur dari keterbukaan hati untuk menerima dan melayani sesama secara baik dan benar, penuh cinta dan pengorbanan. Yang berhasil akan bertambah anugerah, dan yang tidak berhasil akan mematikan anugerah Allah dalam hidupnya. Pilihan kita mana? Semoga pilihan yang tepat.